3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman web dinamis. Kali ini akan mempresentasikan tugas akhir kami yang bertemakan tentang web jual beli mobil. Oke, yang pertama kami akan memperkenalkan diri dengan yang pertama saya sendiri dengan Raihan Fajar Ramadan dengan NIM 20.18423. Dan saya juga Pradana Budianto dengan NIM 20.18058. Saya Muhammad Hilmi Farijibatullah dengan NIM 20.18442. Dan yang terakhir saya Aulia Ahmad Husaini dengan NIM 20.18020. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan demo web terlebih dahulu, baru kami akan masuk ke bagian codingan. Oke, langsung saja. Di sini ada login. Di login itu terdapat satu div, satu kotak yang berisi tentang username, password, dan captcha. Ya, kami di sini menggunakan captcha dan juga level. Oke, pertama-tama kita masuk langsung ke register, Mas. Register dulu. Oke, register di sini ada sama seperti login, ada div yang berisi registrasi. Itu registrasi hanya perlu username dan password dan level. Karena coba nah ya. Oke, di sini passwordnya saat password dimasukkan akan langsung ke didecrypt ke MD5, lalu akan dimasukkan ke database. Nah, di database itu passwordnya akan berbentuk decryptan dari MD5 tersebut. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama user. Nah, apabila captcha tidak sesuai akan muncul pop-up seperti itu. Oke, ini berhasil masuk ke halaman user. Pada halaman user terdapat tabel di mana isi dari model mobil-mobil yang dijual. Ada judul, penjual, merek, model, tahun, transmisi, varian, lokasi, harga, dan tombol ingin membeli. Langsung saja kita ke cetak daftar mobil. Nah, di sini cetaknya ini berbentuk PDF. Nah, di sini fungsinya itu untuk mencetak mobil yang tadi ada list mobil, lalu kita masukkan ke PDF. Oke, selanjutnya ini PDF ini kita menggunakan PDF yang ada di Google banyak. Lalu cari mobil mungkin. Dan cari mobil di sini ada cari data berdasarkan nama penjual, langsung saja disantaukan. Lalu di sini ada Budi, keluar hanya penjual Budi, yang lainnya mungkin. Dicari mobil dulu, kita coba yang nggak ada, misalnya Husen. Tadi. Nah, apabila tidak ada maka data tidak ditemukan. Oke, langsung kembali ke menu utama. Mungkin apabila beli sekarang. Nah, di sini beli sekarang apabila berhasil dibeli maka akan masuk ke halaman baru, yaitu halaman yang berisikan selamat Anda sudah berhasil memesan mobil, lalu akan di bawahnya ada nomor dari penjual tersebut. Langsung saja Mas kembali. Oke, mungkin itu saja yang ada di halaman user. Logout saja. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Ga. Oke, untuk selanjutnya untuk halaman admin, yang pertama login dulu menggunakan akun admin. Nah, di sini ada beberapa menu, ada dua yang sama seperti user, yaitu cetak daftar mobil dan cari mobil. Kemudian di bawahnya ada tabel juga. Untuk fitur tambahannya di admin ada tambah data baru dan edit dan delete untuk di tabelnya. Yang pertama mungkin kita dari tambah data baru, judul penjualan jual.
mobil misal kita isikan 2016 manual bensin. Nah, di sini untuk transmisi mobil dan varian mobil menggunakan radio. Kemudian untuk lokasi misal Sleman, harga 90, open, bahkan. Nah, langsung masuk ke dalam tabel. Tabelnya dibaca dari database. Untuk fitur lainnya yaitu edit atau delete. Untuk edit, misal kita ingin mengedit salah satu data di dalam database, bisa melakukan klik edit. Nah, di sini ada form yang sama seperti ditambah tadi, tapi bedanya adalah beberapa form sudah diisi kecuali transmisi mobil dan varian mobil. Nah, di sini harus dipilih lagi. Misal dari bensin kita pindah ke solar, kemudian harganya kita ganti ke 100. Nah, dari bensin ke solar dan harganya sudah berubah. Untuk di sini sisanya sama seperti user tadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke kodenya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke coding. Yang pertama mungkin dari index.php yaitu login. Di sini login kita memakai sebelum login kita memakai overall web ini kita memakai style.css sendiri, CSS sendiri yang kita bikin dengan sendiri. Ya oke, langsung saja di sini ada from action login, di mana from action itu akan mengarah ke cek login. Nah, di sini ada input username dan password, yang dimana data-data yang kita masukkan akan dicek di checklogin.php. Coba mas cek login.php nya. Nah, di sini checklogin.php itu kita bisa lihat di line 14-15, itu kita mengambil data dari index.php yaitu login.php, lalu ada SQL nya select data, dan apabila sesuai maka akan muncul akan di redirect ke home.php sesuai line dengan 28. Lalu apabila username dan password tidak sesuai maka akan muncul line 32, disuruh untuk memasukkan kembali. Lalu apabila captcha-nya tidak dimasukkan itu akan muncul login gagal, captcha tidak sesuai. Nah, mungkin kembali ke cek login mas, cek login index. Nah, di index ini ada captcha code plus ordernya captcha yang kita dapat dari captcha.php. Coba kita lihat mas captcha.php nya. Captcha.php ini berfungsi untuk menggenerate random captcha yang akan kita masukkan ke coding. Oke, langsung saja di bagian register mas. Oke, di sini bagian register. Selanjutnya habis login register, apabila di sini register adalah kurang lebih sama seperti login, yaitu untuk memasukkan data ke database dengan value admin atau user. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada login dan PHP. Selanjutnya mungkin untuk home.php ada yang ingin mas ingin menjelaskan. Register tadi yang input user dijelasin user. Oh iya, input usernya ya. Di bagian input underscore user mas. Nah, di sini data yang dimasukkan ke register.php itu dimasukkan dulu ke input.user, lalu baru dimasukkan ke database. Itu ada password, username, password, level. Oke, itu saja untuk login dan register. Selanjutnya Mas Husen akan menjelaskan. Untuk selanjutnya di sini saya juga mau menambahkan, coba buka koneksi.php mas. Oke. Nah, di sini kami menggunakan localhost sebagai host, username menggunakan root,
password tidak diisi dengan menggunakan database tugas akhir untuk menyimpan database pada website ini, untuk website Journal Mobil. Untuk SQL yang dipakai adalah SQL untuk inputan user untuk akun sendiri, yaitu dengan username, password. Dan untuk memperkondisikan apabila berhasil atau tidaknya connect ke MySQL, kami menggunakan if dengan apabila salah maka akan terjadi error, dan apabila berhasil maka tetap akan lanjut. Kemudian pada input.php Mas, coba dibuka. Udah belum tadi? Mana? Udah jelasin belum? Udah. Wes. Terus Home. untuk home. Nah, untuk home sendiri kami menggunakan session, yaitu session untuk admin dan untuk user. Nah, di session admin ini terjadi menampilkan sebuah button, yaitu button tambah.php yang apabila diklik maka akan berpindah ke tambah.php, ke halaman file tambah.php. Coba dibuka Mas. Tambah.php. Nah, di sini menggunakan koneksi.php tadi dengan my database yang telah dibuat. Di sini menggunakan insert untuk menambahkan data dari data-data tersebut. Misalkan ada judul, penjual, merek, model, tahun, transmisi, varian, lokasi dan harga, serta nomor HP. Turun Mas. Kemudian di sini juga ada form action untuk menginputkan data baru dengan form action tambah.php tadi, dan isinya sesuai dengan yang di atas tadi, seperti data-data yang telah tercantum. Kemudian kembali ke home, kembali Mas. Yang admin. Kemudian selain ada tambah.php button, juga ada tambah cetak PDF, dan juga ada button logout. Nah, coba untuk selanjutnya di sini juga menampilkan untuk halaman, menampilkan data-data tersebut berisikan judul, penjual, merek, model, tahun, transmisi, varian, lokasi dan harga, dan menampilkan data-data yang tersimpan dalam database yang telah dibuat. Dan di sini menampilkan semua. Jadi menampilkan semua database yang telah menampilkan data yang tersimpan di dalam database. Dan juga di sini ada button atau pilihan. Di sini untuk ada edit dan juga ada delete, yang dimana nanti akan di delete apabila memilih
edit untuk mengedit data dari data yang telah ditampilkan. Mungkin cukup untuk selanjutnya. Untuk tampilan user akan dijelaskan oleh Farid. Oke, pada session user di sini di home.php, di sini user akan tertulis untuk cetak daftar mobil. Ada sebuah button cetak daftar mobil, dimana jika kita klik maka kita akan diarahkan menuju halaman cetak.php. Bisa dibuka mas cetak.php. Nah, di sini di halaman ini. Nah, di sini akan di print cetak.php-nya. Mungkin langsung ke usernya lagi. Terus di sini ada button untuk cari.php, di mana jika kita mengklik button tersebut cari mobil, maka kita akan diarahkan pada halaman cari.php. Mungkin bisa dibuka mas cari.php-nya. Oke, di sini di cari.php kita menggunakan metode get dan menggunakan sebuah SQL, di mana kita menggunakan SQL select bintang from mobil where penjual like cari nama, di mana kita di sini akan mencari nama penjualnya untuk nantinya dicari di dalam database. Nah, terus di bawahnya ada sebuah tabel yang berisikan judul, merek mobil dan sebagainya, dan di bawahnya ada sebuah inputan data dari hasil kita mencari nama penjual tersebut. Mungkin boleh ke atasnya mas. Nah, di situ kita ada sebuah button untuk kembali ke menu utama menuju home.php. Mungkin boleh ke home mas. Di sini ada sebuah button lagi, satu lagi button, yaitu button logout, dimana jika kita mengklik button logout maka kita akan diarahkan ke halaman logout.php yang berisikan Anda telah sukses melakukan logout, silakan login kembali, dan kita nantinya akan disuruh untuk mengklik sebuah button, dimana button tersebut akan mengarahkan kita kembali ke halaman login dan session akan dihancurkan. Lagi mas mungkin. Nah, di dalam sebuah session user ini juga terdapat sebuah pilihan di mana user yang ingin membeli dapat mengklik beli sekarang, dan nantinya beli sekarang ini akan mendirect atau mengarahkan kita ke halaman beli.php. Nah, di halaman beli.php ini kita menggunakan query atau menggunakan sebuah cara yang pertama untuk mencari dulu mana yang diklik oleh si user, yaitu dengan cara select bintang from mobil where ID sama dengan ID. Lalu akan terdapat sebuah tulisan selamat Anda sudah memesan mobil ini, seperti yang tadi sudah didemonstrasikan di awal. Lalu data yang sudah diklik ini nantinya akan dihapuskan dengan sebuah query delete from mobil where ID sama dengan ID. Jadi mobil yang sudah dipesan oleh user ini tidak dapat dipesan oleh user lain, dan user nanti akan diarahkan untuk langsung menghubungi nomor yang mana sudah ada dalam web tersebut. Mungkin boleh kembali ke home mas. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain terkait cetak.php-nya mungkin. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang cetak.php tadi. Di cetak.php kami menggunakan library FPDF. Di sini ada di line di bawahnya adalah stack PDF bulan PDF ini untuk deklarasi variabel PDF sama dengan new FPDF 1 mm A5, ini untuk ukuran kertasnya. Kemudian di sini untuk add page untuk membuat halaman baru. Lalu di bawahnya untuk font yang digunakan.
pada sel di bawahnya ini. Nah, di sini untuk 190 itu adalah lebarnya, 97 adalah tingginya. Lalu di sini adalah string yang akan ditampilkan di sininya tadi. Kemudian untuk satu yang paling belakang ini digunakan untuk menentukan apakah ini akan melanjutkan ke baris selanjutnya atau tidak. Jika satu atau true berarti akan melanjutkan ke baris selanjutnya. Jika 0 seperti ini itu akan melanjutkan ke baris yang sama. Kemudian set point untuk di bawahnya itu untuk sel yang selanjutnya, sel 190 sama. Ini untuk stringnya, lalu sisanya sama. Kemudian di bawahnya lagi untuk yang ini hanya untuk membuat baris baru kosong di sini. Kemudian untuk set yang di sini adalah sama juga, cuma beda ukuran untuk fontnya. Kemudian di bawahnya ada sel yang digunakan untuk membuat tabel. Nah, di sini lebar selnya 7 dengan tingginya 6. Lalu ini stringnya untuk nomor. Lalu di sini adalah untuk bordernya, apakah bordernya nyala atau tidak. Jika 1 itu berarti true, berarti menggunakan border. Jika 0 yang di sini tadi itu tidak menggunakan border. Dan untuk 0 seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, berarti melanjutkan ke baris yang sama. Nah, ini sama untuk satu baris sampai ke harga. Jadi nomor, penjual, merek, model, tahun, transaksi, varian, lokasi, harga, sel sendiri-sendiri. Nah, setelah harga baru ganti baris lagi. Nah, untuk baris selanjutnya adalah mengakses data-data di dalam database. Di sini menggunakan koneksi.php. Lalu ada query di bawahnya dimasukkan ke variabel mobil. Ada variabel count dari koneksi.php. Select all from database mobil, tabel mobil. While di dalam variabel ini masih ada data, akan dicetak semua data yang diakses dari database tadi dengan urutan penjual, merek, model, tahun, transaksi, varian, lokasi, dan harga. Kemudian ini untuk nomornya itu membuat variabel sendiri yang ada di sini. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Bentar mas, mungkin langsung tambahin jelasin edit.php sama delete tadi belum dijelasin. Oh ya, aku sekalian. Oke. Iya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya akan saya jelaskan di bagian edit. Di edit ya di home tadi ini adalah untuk di halaman admin ini tadi, edit.php, delete.php. Ini untuk pilihan yang ada di halaman admin. Untuk edit menggunakan koneksi.php. Kemudian di sini menggunakan post, method post yang ada di formnya tadi. Nah, di sini akan untuk menampilkan apa yang di formnya tadi sudah terisi tadi itu. Lalu untuk selanjutnya di bawahnya ini untuk UI-nya menggunakan form ini. Lalu untuk proses editnya menggunakan MySQL query update dengan query-nya seperti yang bisa dilihat di sini dengan location. Jika tombol submit tadi diisi akan kembali lagi ke home dengan menu admin. Selanjutnya di delete simple menggunakan koneksi.php. id, get id itu untuk id dari datanya, jadi di baris apa itu id-nya berapa. Lalu delete from mobil where id sama dengan id yang di get ini tadi. Lalu kemudian kembali ke header home.php. Kemudian datanya nanti hilang seperti yang sudah saya lakukan tadi. Oke, selanjutnya mas. Oke, mungkin sudah dijelaskan semua. Dan karena sudah dijelaskan semua, kita akhiri sampai penutup. Kurang lebihnya mohon maaf, kami semua mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam perkataan maupun dalam proyek kita ini.
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.